Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa khususan ila arwahi keluarga kita. Syawalillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi amma ba'du. Nyampe mana? Nyampe Faslun. Oke. Hah? Loh, enggak ini loh. Kita baru. Boh ya takripe. Males ya. Hah? Bapak Aris. Malam Senin ujian takrib. Satu soalnya apa? Kertas. Yang kedua baca kitab. Oh iya, malam Selasa, malam Rabu. Wis mari, balik mana? Wah karek sok dan tahlil ndak? Kayak ndak sih. Beliau masih sakit. Sakit, marit. Kapan-kapan lah aku sebenarnya pengen ngajari kitab nahwu sampai selesai. Cuma aku bingung lanjut ding pare gak yo? Kayak ndak sih. Antara bingung mau ngajar, menurutku kok sok ben sekalian naik, mana aku bingung tol. Nah ya, bingung pol. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Niki nek dilihat banyak ya, tapi nek wis hatam terakhir boh. Enak pol rasane. Kayak kalian ngafalin Quran astagfirullah aku duluman ya. Nek lihat halaman sing kanan, alhamdulillah yo wis dapat 5 juz setelah gitu. Tapi nek lihat di sini, cek banyak yo ya. Nah, seperti itu. Saiki wis ndak ngapal neh aku wis kauwesel. Gitulah susah. Mau lanjut dua-duanya tapi susah. Hah? Kalian ngapalin minimal juz 30 tok. Itu. Lali, iya. Dek kene ayah iku sampai selesai dak? Iya, selesai. Bagus. Aku eling nek kalian nyebut ngapalin Quran, setiap jam 2 aku bangun buka Quran, mbak kene setor pagi sore. Saiki gak bisa. Pernah di pondok kene, sing selanang pondoke Mbah Gong. Dek kan tingkat ya kaya iku, isu-isu ngenteni sunrise
ambek ngapal Quran. Wah, nikmat pol itu. Saiki santrine banyak saiki. Oh, terus bagaimana pas kakak Mbah Kong itu masih hidup? Namanya kan Lektik, aku nek manggil Lektik. Setiap jam 3 wonge bangun nyalakan assalatu wassalamu alaik dari pondok. Mesti aku bangun mari salat. Diceluk dengan ngobrol berdua. Wah, enak ini ya, terus beliau meninggal. Aku pun pas di Surabaya gak ngerti aku. Sekarang tinggal kenangan. Itu orang hidup amal ya selesai di sana. Di sana kekal, di sini hanya 60 tahun selesai. Makanya ya aku kasihan dengan anak-anak yang berada di jalan kesesatan. Kasihan keluarganya, itulah. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Qala telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi, adapun menuntut ilmu, fardhatun itu hukumnya wajib, ala kulli muslimin, atas setiap orang muslim, wa muslimatin, dan setiap orang muslimah. Muslim dia laki-laki, lalu muslimah perempuan. I'lam, ketahuilah bi annahu, bahwasanya la yuftaradu, sama yaftaridu atau yuftaradu, yuf ya, la yuftaradu, tidak diwajibkan, ala kulli muslimin, atas setiap orang muslim, wa muslimatin, dan orang muslimah, talabu kulli ilmin, menuntut setiap ilmu, bal, akan tetapi, yaftaridu, betul, yuftaradu, diwajibkan, alaihi, atasnya, talabu ilmil hal, menuntut ilmul hal. Yuqalu, dikatakan, afdalul ilmi, adapun sebaik-baiknya ilmu, ilmul hal, itu ilmul hal, nggak ada artinya ilmul hal gitu aja. Wa afdalul amali, adapun yang paling utamanya amal atau sebaik-baik amal, hifdzul hal, itu menjaga hal. Yuftaradu, diwajibkan, alal muslimi, atas orang-orang muslim, baik perempuan dan laki-laki, talabu ilmi ma yaqa'u lahu fi halihi, talabu ilmi, menuntut ilmu, ma yaqa'u, yang terjadi, lahu, untuknya, fi halihi, pada keadaannya, fi ayyi halin kana, pada saat itu, gitu aja. Fa innahu, maka sesungguhnya, la buddalahu, diwajibkan untuknya, minas sholati, dari sholat,
Fayuftaradu maka diwajibkan alaihi atasnya ilmu ma yaqa'ulahu, ilmu yang terjadi padanya. Fi sholatihi, di dalam sholatnya, biqadri, dengan kadar, ma yu'di, sama yu'di ya. Oh, ada yu'addi. Mana? Yu'addi betul. Biqadri ma yu'addi, dengan kadar yang dilaksanakan. Fardhu sholat bihi, fardhu sholati, fardunya sholat. Ruwet ini. Salah, dipisah di lain kali. Ini apa? Kemudian kita akan membahas yaitu faslun fi mahiyatil ilmi, esensi atau hakikat ilmu, wal fiqhi, dan ilmu fikih, wa fadlihi, dan keutamaannya. Ingat-ingat, ilmu itu terbagi menjadi dua. Satu, ilmul hal dan ilmu wairul hal. Ilmul hal yaitu ilmu yang dimana pekerjaanmu terjadi pada saat itu. Adapun yang wairul hal, ilmu yang dimana untuk pekerjaan yang tidak terjadi saat itu. Contoh gini, kita diwajibkan atas kita sholat gitu ya, maka wajib atas kita menuntut ilmu tentang sholat, maka itu masuk ilmu hal. Tapi haji, kita belum haji, jaraknya jauh, maka menuntut ilmu untuk berhaji masuk ilmu ghairul hal. Yang wajib itu ilmul hal, ilmu ghairul hal tidak wajib, kecuali kalau kita ingin haji. Contohnya sekarang bulan Februari, di bulan Maret Leli akan memberikan atau menunaikan zakat fitrah. Nah, Leli di bulan Februari menuntut ilmu tentang zakat. Bagaimana hukumnya? Ilmul hal atau ghairul hal? Ghairul hal, karena jaraknya jauh, tidak akan atau tidak segera kita lakukan. Contoh, sekarang bulan Maret, besok atau 3 hari lagi saya akan berhaji, kemudian saya menuntut ilmu tentang haji, maka masuk ilmu hal dan hukumnya wajib gitu. Maka untuk itu, kalau kita tidak berdagang, kita tidak wajib menuntut ilmu dagang. Kalau kita ingin berdagang, contohnya Mbak Ita dan lain-lain, Bude Ita dan lain-lain, harusnya mereka wajib menuntut ilmu berdagang karena pekerjaan mereka berdagang. Paham? Oke. Itu penjelasannya, itu terkait sholat.
Ketika kita balik, kita wajib sholat kan? Nah, maka menuntut ilmu terkait sholat hukumnya wajib. Sampai lianna karena sesungguhnya ma sesuatu yutawassalu salah bukannya wes ya sudah beda. Wajibu maka wajib alaihi atas seseorang ilmu ma yaqaulahu. Nek wis kalimatnya sama enggak usah diartikan lagi. Ilmu yang terjadi ketika itu biqadri ma yuaddi dengan kadar yang sesuai al-wajibah wajib. Jadi menuntut ilmu yang wajib itu hanya yang fardu-fardu. Contohnya sholat yang fardu-fardu aja. Lianna ma yutawassalu karena sesungguhnya sesuatu yang menjadi perantara bihi dengan ma ila iqamatil fardu kepada menegakkan kefarduan yakunu maka telah menjadi sesuatu tersebut fardhon fardu. Wa ma yutawassalu dan sesuatu yang menjadi perantara bihi dengannya sesuatu ila iqamatil wajibi untuk menegakkan kewajiban yakunu maka menjadi wajiban wajib. Wa kadzalika dan sebagaimana fi shaumi wa zakati pada puasa dan zakat in kana lahu malun ketika karena ada lahu untuknya seseorang malun harta. Untuk itu ketika masuk di bulan Ramadan wajib bagi kita menuntut ilmu tentang puasa. Kalau jaraknya jauh, bulan Ramadan ada di tahun depan, maka belum wajib menuntut ilmu terkait puasa. Wal hajju dan haji. Wal hajian samaan. Wal haji dan haji in ketika wajibah telah diwajibkan alaihi atasnya. Wa kadzalika dan begitu juga fil buyu'i pada jual beli atau perdagangan ingkana. Artinya apa ingkana? Ketika ada yattajiru berdagang. Kila dikatakan li Muhammadin untuk Muhammad ibnil Hasan ibn Hasan rahimahullah rahimah semoga Allah merahmati ta'ala yang maha luhur. Ala apakah tusannifu engkau membuat atau menulis kitaban sebuah kitab fi zuhdi yang menerangkan atau pada materi zuhud. Qala maka telah berkata Muhammad ibn Hasan, sonnaftu aku telah menulis atau mengarang kitab tersebut. Kitaban kitab fil buyu'i pada jual beli, yakni itu adalah yaitu gitu, yakni di Indonesia adalah yaitu az-zahidu man yataharrazu min az-zahidu ganti man az-zahidu man yataharrazu anis syubuhati wal makruhati fit tijarati. Gak usah diartikan. Atau boleh diartikan saja zahid, orang yang zahid
Zuhud, zahid itu artinya orang yang berhati-hati dalam suatu hal yang syubhat itu. Man, seseorang yataharrazu yang menjaga dirinya anis syubhati dari syubhat-syubhat wal makruhati dan makruh-makruh fit tijarati pada perdagangan. Zuhud mutasyabihat itu adalah antara halal dan haram. Dia kayak remang-remang no. Apa hukumnya? Katakanlah sesuatu dia nggak haram, dia nggak haram, remang-remang, maka yang remang-remang ini masuk haram. Itu. Wa kadzalika dan demikian juga yajibu wajib fisairil muamalati pada seluruh muamalat wal hirafi, nggak usah diartikan dulu hiraf. Wa kullu man adapun setiap orang istaghala yang menyibukkan dirinya bisyai'in terhadap sesuatu minha darinya yuftaradu maka diwajibkan alaihi atas seseorang tersebut ilmu taharruzi, ilmu dalam menjaga diri anil harami dari haram fihi wa kadzalika dan demikian juga yuftaradu diwajibkan alaihi atas seseorang ilmu ahwalil qalbi, ilmu untuk hati, ilmu untuk hati minat tawakuli dari tawakal wal inabati taubat wal khasyati dan takut kepada Allah wal ridho dan ridho. Sampai mana yang lihat? Bakadzalika wal inabati dan taubat wal khasyati dan takut kepada Allah wal ridho dan ridho. Fa innahu maka sesungguhnya hal-hal tersebut waqi'un terjadi fi jami'il ahwal pada seluruh kondisi-kondisi, maka hukumnya menuntut ilmu terkait tawakal, taubat, mendekatkan diri kepada Allah dan ridho hukumnya wajib. Sebagaimana yang ada di buku-buku PAI kalian diajarkan hal tersebut. Capek. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syaraful ilmi, ini bab keren. Wa syaraful ilmi dan adapun kemuliaannya ilmu la yakhfa itu tidak tersembunyi ala ahadin bagi siapapun id karena huwa adapun dia ilmu mukhtasun itu khusus bil insaniyati untuk manusia li anna jami'al khisali karena sesungguhnya seluruh sifat-sifat khisal sifat-sifat siwal ilmi selain ilmu yastariku itu berserikat atau apa ya kayak gini loh, manusia memiliki kaki, hewan memiliki kaki, nah sama-sama memiliki kaki, apa namanya kata-kata sing pas
Berserikat. Nah, kayak berserikat, dia memiliki kaki, dia memiliki kaki juga. Apa? Gak ngerti aku bahasa Indonesia nih. Pokoknya itu ya. Fiha di dalam sifat-sifat sampai mana? Bangga. Agak titik. Pemene aku sampai 300 halaman. Kesel. Dek halakoh itu sudah hatam iki, halakoh kitabku sudah hatam. Sekarang takrib. Kemarin aku jadi moderator kan. Lama nggak ketemu teman-temanku lah, jadi mengobati rasa rindu halakoh kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Yo. Kita gas. Al insanu manusia. Wasairul hayawanati, dan semua hewan-hewan. Kasyajaati, seperti berani, keberanian. Wal jur'ati, dan kegagahan. Wal kuwati, dan kekuatan. Wal judi, dan kedermawanan. Wa syafaqati, dan rasa kasih sayang. Wa ghoriha, dan selain hal-hal tersebut. Siwa al ilmi, selain ilmu. Jadi guys, jadi semua sifat yang dimiliki oleh manusia itu sama dengan hewan. Sebutkan, ini disebutkan keberanian, hewan juga memiliki keberanian. Kegagahan, hewan juga memiliki kegagahan. Kekuatan, kemudian kedermawanan seperti semut. Wasyafaqati, dan kasih sayang seperti sapi yang baru melahirkan anaknya. Kecuali apa? Ilmu, gitu. Hanya dimiliki oleh manusia. Wabihi, dan dengan ilmu. Adhara, menampakkan Allah Ta'ala yang maha luhur. Fadla Adama, kemuliaan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Nggak usah diartikan itu, semoga salawat dan keselamatan meliputi Nabi Adam. Alal malaikati wa amarahum bisujudilahu, dan Allah memerintahkan malaikat bisujudi, dengan sujud lahu kepada Nabi Adam. Jadi gini kisahnya. Malaikat itu adalah makhluk yang telah ada sebelum Nabi Adam. Apalagi iblis. Ini tak tulis saya wis. Aduh, selpol. Ini dia. Langit bumi. Dilihat. Dulu bumi itu dihuni oleh bangsa jin. Kemudian tahun berganti tahun, bulan berganti bulan, hari berganti hari. Para jin itu saling bertumpah darah, saling bunuh-membunuh. Malaikat diutus Allah, datanglah mereka ke bumi untuk memberantas jin. Itu ceritanya. Ada satu yang makanya para jin itu banyak yang lari ke lautan, ke gunung. Makanya ada film Sekawan Limo. Tahu dah? Ada gunung Dusun Mayit yang dikomandani oleh siapa itu? Amanda Manopo. Terus film apa mana ya yang dari gunung? Sebanyak itu lah. Petaka gunung. Aku ndelok iki Dusun Mayit pas Dek Pare kok. Terus tak tinggal turu, gak seru ya.
Kemudian mereka lari ke laut, gunung, dan goa-goa. Ada satu jin yang dia itu masih kecil, namanya Azazil. Ini jin masih kecil, dibawalah malaikat ke langit. Seret. Kemudian dia ahli ibadah, adalah seseorang jin yang ahli ibadah. Naiklah langit tingkat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia mampu menaiki hingga langit 7 dan bahkan lebih. Baru-baru ini diciptakan namanya manusia dari tanah wisan, tanah yang diinjek-injek. Bayangkan, malaikat dari nur, jin dari apa? Api, manusia dari tanah yang diinjek-injek. Dibentuklah dulu sebelum ada nyawa oleh Allah. Katakanlah ginilah. Nah, setelah jadilah Nabi Adam yang memiliki mata, hidung, dan nyawa. Semua malaikat yang ada di langit itu harus bersujud ke Nabi Adam. Harus bersujud. Semua malaikat itu mau kecuali satu, Azazil. Dia jin yang mampu beribadah hingga naik ke langit 7 bahkan lebih, tapi tidak mau bersujud kepada Tuhan. Terus pembangkangan ini jadilah dia iblis, dan dia bersumpah akan menyesatkan anak Nabi Adam dari 5 sisi, 1 depan, 2 belakang, 3 kanan, 4 kiri, 5 bawah, kecuali atas, karena atas tempatnya makhluk yang diagungkan, malaikat. Itulah kisahnya. Nabi Adam dikasih perintah, hei Adam, ojo deket-deket be pohon namanya pohon kuldi. Sebenarnya gak kuldi jenenge. Ini jeneng dari iblis ini. Nabi Adam tidur, diciptakanlah Hawa, manusia perempuan pertama. Tiba-tiba kaget Nabi Adam bangun, ono wong sepertiku. Terus perkenalan Hawa dan Adam. Ingat, Hawa kemudian disesatkan oleh iblis, ngongkon Nabi Adam, ayo Adam, kita manjat ke kuldi. Selesai di sini. Akhirnya mereka makan buah kuldi yang disusupi oleh iblis. Dihukumlah oleh Allah turun ke bumi. Gitu ceritanya. Yang salah siapa? Salah perempuan. Ya enggak ya, iki apa iki? Mendengarkan iblis lah ya. Koyok ning dunya. Itu ceritanya, paham? Punya anaknya Nabi Adam di mana Mas? Bukan di surga, tapi punya anak di bumi. Qabil, Habil. Mereka bertengkar, dipatenilah Habil. Tinggal Qabil, orang yang pertama menumpahkan darah, namanya Qabil. Sesat. Turunlah anak-anaknya. Nabi Adam punya anak lagi, turunnya anaknya. Kita nggak tahu dari keturunan Qabil atau dari keturunan ini. Nah, misalnya kalian dari Qabil, yo suka marah-marah, harus ngono. Seumpama yo di surga. Hah? Ya enggak ada, kan kosong bumi. Ya enggak ada harusnya. Wong laki-laki ini Nabi Adam ada. Dia kan manusia laki-laki. Nah, makanya ada penelitian apa dinosaurus. Kemungkinan ya ini, kemungkinan di bumi di. Kemungkinan ada dinosaurus, ada tumbuh-tumbuhan, kan kemungkinan ada kan sebelum Adam. Itu penelitian, kita nggak boleh menolak penelitian tentang dinosaurus karena kemungkinan ada. Itu ceritanya.
Ya mungkin sebelum turun kan sudah ada yang lain kan. Jadi gini, Allah menciptakan yang namanya Nur Muhammad. Ingat Nur Muhammad. Dari Nur ini pecahlah menjadi bumi, langit, bulan, bintang, planet, air, tanah. Nah, ada yang mengatakan yang pertama diciptakan Allah itu air. Karena apa? Berapa persen yang ada di bumi itu air? Oke, sebagian persen lah. Ada yang mengatakan makhluk yang pertama diciptakan Allah itu apa? Kolam. Ini. Kolam ini pena yang menuliskan takdir semua alam semesta. Yang ada di catatan namanya Lauhul Mahfud. Takdir kalian nikah kapan, mati kapan, ada di sini kuncinya. Itu kisahnya. Makanya ada yang mengatakan teori Big Bang kemungkinan benar, kemungkinan salah. Tinggal dari sudut pandang. Kalau Islam mengatakan teori Big Bang dari Tuhan, kalau fisikawan teori Big Bang itu meletus sendiri. Itu bedanya. Allah berdialog dengan malaikat yang jadi kalau diciptakan makhluk yang menunjukkan di sini, terus malaikat menjelaskan, jadi ya betul bagian itu sebenarnya tidak ada penunjukan. Dan sebenarnya tidak ada dibuat. Kan Allah sudah benar mau menunjukkan ke sini. Itulah kenapa kalian kalau tanya gini, kalau Nabi Adam gak makan kuldi, manusia gak akan dipindah ke bumi. Itulah pertanyaan yang salah. Karena sudah dikonfirmasi akan adanya khalifah pengganti Tuhan di bumi. Gak usah salahkan Nabi Adam dan Hawa. Karena sudah ada ayat tersebut yang pertama hadir itu. Nah, itu tergantung caranya Allah. Betul sekali. Aku pernah jelaskan gini ke anak SMP, tapi aku nggak paham ngono loh. Hah? SMP di Surabaya. Paham nggak iki bocil-bocil lagi? Kapan-kapan ingin aku kan perlahan belajar fisika mana ya? Saiki kapan-kapan lah disampaikan apa? Teori-teori ini pula. Kapan-kapan lah ben menarik usuk ngaji tok rek. Ayo. Sebenarnya kalau ada orang yang paham kimia, fisika, matematika itu bagus. Kalau kiai yo kritik ya. Kiai kan hanya paham ini tok kan. Coba lihat Al-Kindi, Ar-Razi yang menciptakan, yang penemu angka 0 siapa? Aljabar. Nah itu kan orang Muslim. Kedokteran yang paling ahli dulu orang Muslim. Itulah tugas kalian belajar. Aku pun agak nyesel karena agak kurang ilmu umum. Andekan dulu diberi kepahaman, wah jadi Al-Kindi 2 aku. Nah yo. Sayangnya nggak diberi kesempatan. Pahami baru sekarang, ya sudah. Kayak Akbar, orang-orang yang matematikawan itu logikanya bagus sekali. Keren-keren sekali karena mereka kan ngurutin angka dari mulai pecahan kemudian dikonklusikan kan menjadi angka berapa ada. Itu ada logika-logika di sana. Karena orang-orang fisikawan itu masuk akal, gak kaya orang agamawan. Kaya Gupron. Ya Allah, ya Allah. Kok iso ngono lho ya? Ini gak masuk akal ya.
Aku pernah diskusi dengan fisikawan pertama. Mulai jam 8 berisak sampai sebelum subuh pas. Enggak berhenti ngomong, bayangkan. Wah, seru pol. Dan mereka koyok kuantum, terus fisikawan itu mengakui adanya energi tapi enggak mengakui Tuhan. Wah, keren lah. Terus yang didapat dari itu? Hah? Yang didapat dari itu ilmu. Untuk ya itulah. Nek orang-orang desa lah opo pelajari filsafat ra kanggo mending macul ya ngono ya. Mending dagang. Itulah, semoga lah kita melihat Andalusia yang kedua, ingat-ingat. Andalusia yang kedua. Wes, ada yang tanyakan? Bentar lagi selesai, dikit lagi. Jam berapa? Lebih? 30 lah, selesai 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innama, maka sesungguhnya syaraful ilmi, adapun kemuliaan ilmu, likaunihi itu karena wasilatan, wasilah atau perantara ila taqwa, kepada takwa, alladzi yang yastahiqqu, layak. Kalian bihi atau biha? Yastahiqqu bihi. Yastahiqqu terus? Malah gak ono malah. Seikuti kalian lah. Yastahiqqu, yang layak, al-karamata, menjadi kemuliaan, indallahi, di sisi Allah, wa sa'adata, yang memberikan kebahagiaan, al-abadiyata, yang abadi. Kama sebagaimana kila dikatakan. Wa sa'adata terus? Sa'adata aja. Siapa wes? Yastahaqqu al-karamata, kemuliaan, indallah ada. Maksudnya tadi tidak fokus. Biha ada. Ada. Yustahaqqu alladzi, yang yastahiqqu diganti yang layak, kal karomata, kemuliaan, indallahi, di sisi Allah, wa sa'adata, dan kebahagiaan, al abadiyata, yang abadi, kama sebagaimana kila dikatakan li Muhammad ibn Hasan, untuk Muhammad ibn Hasan ibn Abdullah, syi'run. Nah ini terakhir syair ini, ta'allam fa innal ilma zainun. Ingat, ini nazam apa? Li ali wa fadlun. Khata, salah. Wa fadlun wa unwanun lika la. Betul. Ta'allam, belajarlah, fa innal ilma, maka sesungguhnya ilmu, zainun, itu perhiasan, li ahlihi, untuk ahlinya, wa fadlun, dan kemuliaan, wa unwanun, dan ciri khas, tanda, likullil, untuk likulil mahamidi, semua sanjungan. Wa kun, dan jadilah, mustafidan, orang yang senantiasa mengambil faidah. Panjang. Punyamu kulla atau kullu? Kulla yaumin ziyadatan. Setiap hari ziyadatan, yang lebih baik.
atau lebih banyak ya. Minal ilmi dari ilmu, terus wasbah. Wasbah, sabaha itu berenang, wasbah dan renangilah dan berenanglah fi buhuril fawaidi pada lautan-lautan faidah. Tafaqqah maka pelajarilah fikih, fa innal fikha sesungguhnya ilmu fikih afdalu qaidin itu lebih utamanya menuju kebaikan, gitu aja. Ilal birri kepada kebaikan, wa taqwa dan takwa, wa a'dala qasidin itu wa a'dala ilal birri wa taqwa wa a'dalu qasidin dan paling wa a'dalu qasidin dan paling di skip. Huwal ilmu yaitu ilmu al-hadi yang memberi petunjuk ila sunanil huda kepada jalan petunjuk. Huwa al-hisnu benteng yanji yang menyelamatkan min jami'i syada'idi dari semua kesusahan. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'an, gitu kan ya. Fa inna faqihan sesungguhnya satu orang ahli fikih, satu orang ahli fikih, faqihan wahidan satu orang ahli fikih, mutawarri'an yang warok. Asyaddu itu lebih bahaya atau lebih berat ala syaitani menurut setan min alfi abidin dari 1000 orang ahli ibadah tok. Tuh, alhamdulillah. Astagfirullah, capek sekali. Yes, gak ada pertanyaan? Min dari semua kesusahan atau kejelekan bisa. Yes, kalau nggak ada yang tanyakan kita tutup. Malas, nggak ditanyakan? Yes. La. Hal indakum as'ilah, kata bahasa Arabnya. Hal indakum as'ilah, la maladaina as'ilah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.